Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya yang kedua, dimana di video sebelumnya saya membahas tentang aplikasi GeoGebra. Nah, bedanya di video yang sekarang ini saya akan membahas tentang aplikasi Free Pascal Lazarus IDE, dimana di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara menginstalnya, dan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi si Lazarus ini. Tapi sebelumnya kita tuh harus tahu dulu sebenarnya apa sih aplikasi Lazarus ini. Nah, jadi aplikasi Lazarus adalah salah satu IDE atau Integrated Development Environment dari Free Pascal atau biasa disebut FPC. Nah, Free Pascal sendiri sesuai namanya adalah bahasa pemrograman Pascal, serupa dengan Delphi yang menggunakan bahasa Pascal juga. Jadi si Lazarus adalah lingkungan pengembangan terpadu atau LPT, sumber terbuka bagi pengguna bahasa pemrograman Pascal dan objek Pascal yang menyediakan lingkungan pengembangan yang mirip dengan Delphi. Nah, si LPT ini dibangun untuk dan didukung oleh Free Pascal, mempunyai moto Write Once, Compile Anywhere. Artinya, hanya dengan sebuah kode sumber, program dapat dikompilasi di semua platform OS atau seperti Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Kemudian, untuk perbedaannya, Delphi ini kan sebelumnya hanya untuk Windows atau Linux atau Linux, sedangkan Free Pascal bisa untuk Windows, Linux, dan Mac. Selain itu, Delphi tidak gratis, sementara Free Pascal ini gratis. Jadi kesimpulannya, Lazarus itu apa? Lazarus adalah software untuk membuat program, atau bisa disebut juga bahasa pemrograman berbasis bahasa Pascal. Jadi untuk kalian yang bingung ketika kalian ingin membuat program, dan kalian bingung software apa yang harus dipakai, kalian bisa memakai software si Lazarus ini. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas ke bagaimana cara mendownload aplikasi Lazarus IDE ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mentutorialkan atau menjelaskan bagaimana cara mendownload atau mendapatkan aplikasi si Lazarus IDE ini. Yang pertama, kita buka halaman web browser kita, kemudian bisa kita langsung ketik alamat webnya yaitu www.lazarus kemudian /IDE.org. Nah, kita enter. Si Lazarus ini sudah menyediakan halaman untuk dia sendiri. Nah, di sini karena sudah dijelaskan di sini versi terbarunya untuk Windows 10 dan untuk 64 bit. Kebetulan juga laptop yang saya gunakan ini Windows 10 dan 64 bit, jadi saya bisa langsung pencet yang ini download now. Dan bisa kita tunggu. Di sini kita disuruh menunggu sekitar 5 detik. Kemudian nanti akan terdownload otomatis. Nah, bisa yang kalian lihat ini di sini udah langsung terdownload otomatis. Nah, tahap selanjutnya yaitu ketika kita sudah download maka akan kita install. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Ketika sudah terdownload maka akan ada aplikasi si Lazarus ini. Kemudian cara installnya itu kalian bisa ketik kanan, kemudian pencet yang ini, kita tunggu. Akan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih bahasanya. Di sini ada berbagai macam bahasa, tapi kebetulan tidak ada bahasa Indonesia, maka saya akan menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian kita pencet OK, dan ini tinggal kita ikutin aja langkahnya untuk menginstalnya. Next. Nah, ini di sini kita bisa menambahkan, mau ditambahkan ke desktop atau tidak. Nah, saya akan menambahkan ke desktop. Kemudian install. Kita tunggu untuk penginstalannya ya. Mungkin akan memakan beberapa waktu, tapi selanjutnya, jika kalian sudah install si aplikasi Lazarus tersebut tadi, maka akan muncul shortcutnya di desktop kita. Nah, di sini di web saya sudah muncul ya shortcut dari aplikasi Lazarus tersebut. Kemudian kita open dan akan seperti ini.
Dan inilah untuk tampilan awal dari aplikasi Lazarus tersebut. Jadi jika kalian sudah menginstal aplikasi Lazarus, kemudian tampilan awalnya seperti ini, ketika sudah kalian buka, maka aplikasi yang kalian download itu benar seperti ini ya, aplikasi Lazarus. Kemudian sekarang di sini saya akan memperkenalkan komponen-komponen apa aja yang ada dalam aplikasi tersebut. Yang pertama bisa kita lihat, yang pertama ini ada jendela Object Inspector. Ini yang saya tarik ke tengah ya, terlihat tulisannya Object Inspector. Nah, jendela Object Inspector itu terdiri dari Object Preview ya, bisa dilihat, dan tab Object Properties, Event, Favorite, dan Restricted. Nah, kemudian saya akan mengenalkan fungsi-fungsinya dari objek-objek tersebut. Yang pertama, Object Properties ini, yang ini. Nah, Object Properties ini merupakan sebuah diagram berisi informasi nilai atribut tentang objek yang sedang aktif. Jadi ketika kita ingin melihat komponen yang kita bikin aktif atau enggak, ini bisa kita lihat di properties. Kemudian untuk events di sini berisi informasi kode yang akan dijalankan pada kejadian tertentu, misalkan pada saat tombol diklik. Jadi ketika kita bikin project, kemudian ada hal yang kita bikin, dan ketika kita tekan tombol tersebut, maka akan berisi informasi kodenya gitu ya, dari si tombol yang kita bikin itu. Kemudian untuk yang favorit ini, jadi berisi properti objek dan event yang sering digunakan. Jadi untuk memudahkan gitu, misalnya ketika kita sering menggunakan objek yang itu, maka akan keluar di favorit, jadi kita nggak perlu mencarinya lagi. Kemudian terakhir ini untuk restricted, berisi informasi aturan-aturan properti suatu objek. Nah, ini seperti ini ya. Selanjutnya kita ke jendela Form Designer. Nah, ini bisa di zoom. Nah, ini gunanya apa? Yaitu merupakan jendela untuk mendesain tampilan visual aplikasi. Fitur ini memudahkan kita membuat form karena tinggal tarik dan geser saja. Seperti ini ya, bisa ditarik, bisa digeser. Sangat mudah bukan? Kemudian ada jendela komponen palet. Nah, paletnya itu yang mana? Yang ini, yang saya gerakan mouse-nya dari awal hingga akhir. Nah, ini adalah yang berisi icon-icon atau tools yang digunakan untuk merancang tampilan form. Di form ini dalam komponen palet, semua icon dikelompokkan dalam berbagai komponen sesuai dengan fungsi masing-masing. Misalnya di sini main menu, ini untuk membuat menu. Saya contohkan ya, misalnya untuk ini tombol button ya. Jadi ketika kita mencet ini, bisa langsung kita aplikasikan di form design ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada jendela Source Code Editor. Nah, ini source editornya ya. Ini tuh apa? Ini adalah jendela yang kita gunakan untuk menulis kode program. Nah, jadi ketika kita ingin memprogramkannya, di mana? Yaitu di jendela ini. Sudah terlihat ya bahwa ini tulisan untuk pemrograman. Kemudian ada jendela message. Jendela message yaitu nah, untuk jendela message terlihat si jendela message ini akan terlihat jika kita melakukan error atau kompilasi gitu. Jadi ketika misalnya kita memprogramkan untuk membuat aplikasi, kemudian aplikasi tersebut tidak jalan atau error, maka akan muncul jendela message. Nanti akan saya kasih contoh untuk jendela message-nya, karena di sini saya belum buat aplikasi, jadi belum terlihat untuk jendela message-nya. Oke, mungkin itu untuk beberapa komponen yang bisa saya kasih tahu fungsinya dan bagaimana cara menggunakannya. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan aplikasi yang sederhana. Jadi ketika kita ingin membuat project, kita pencet file, kemudian new, ini ya, new. Kemudian di sini bisa kita pencet yang aplikasi. Oke. Nah, akan muncul si form design tersebut. Di sini saya akan sangat-sangat sederhana yang akan saya bikin aplikasinya. Jadi saya akan menggunakan si tombol label ini. Kita bisa tempatkan di sembarang tempat ya. Nah, saya di sini di tengah.
ini kan bacaannya masih label ya. Jadi ketika kita ingin mengubah tulisannya, di sini kan ada di object inspector itu ada jendela properties. Di sini ada captionnya bisa kita ubah. Di sini saya akan mengubah menjadi hello world. Nah, bisa dilihat. Jika kalian posisinya ingin diubah ya, misalnya di sini, dimanapun ini bisa. Nanti akan ada titiknya. Tapi saya akan menempatkannya di tengah. Nah, sudah seperti ini, maka akan saya run ya. Kita pencet run. Bisa kita tunggu nanti dia berjalan atau tidak. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini untuk ini jendela message. Nah, seperti ini. Berarti ini artinya aplikasi yang saya buat ini tidak error, tidak kompilasi, tidak debug ya. Seperti ini. Sekarang saatnya ketika sudah, maka sekarang kita save ya. Bagaimana cara save-nya? Itu kita pencet file, kemudian save as. Nah, kita save di mana aja. Misalnya saya namakan ini project 2. Nah, untuk save as type-nya ini itu API. Nah, ini kita save lagi Lazarus as. Nah, jadi apa sih sebenarnya si .lpi.as.pp ini? Kalau .lpi itu artinya Lazarus Project Information. Nah, berkas XML yang berisi informasi tentang proyek. Berkas ini seperti berkas DPR pada Delphi. Kemudian untuk seperti ini, unit 1.pas ini berisi kode program. Ini ketika kita ingin save pasti akan disuruh save 2 kali gitu ya. Jadi yang pertama itu untuk kodenya, yang kedua itu untuk berkasnya. Kita save. Nah, bisa kita override. Oke, seperti itu. Jadi, sekarang kita runkan lagi ya. Oke, seperti ini ya jadinya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan untuk aplikasi Lazarus ini. Jangan lupa di subscribe, di like, kemudian di komen, dan bisa kalian berikan koreksi kepada saya. Terima kasih atas waktunya kalian sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.